Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, di sini mungkin kita ya memang jarang sekali ya, saya jarang sekali update ya mengenai updatean terbaru Timnas. Tapi yang jelas ya, ini memang ada beberapa kesibukan yang menurut saya belum bisa ditinggal. Dan kita akan membahas kembali mengenai para pemain keturunan yang ini kalian juga sudah tahu, 2 pemain baru. Ya, ini di luar dari Mauro Zylstra ya. Jadi kalau sama Mauro Zylstra jelas ada 3. Dan ini akan menjadi opsi bagi ya timnas Indonesia karena oleh Romeni ya diragukan sekali untuk tampil di ronde keempat akibat cedera yang ya menurut saya cukup parah sekali. Dan 2 pemain ini ya akhirnya Bapak Erick Thohir juga sudah ya merespon perkembangan terbarunya. Nah, kita akan bahas tuntas mengenai 2 pemain ini kira-kira atau siapa pemain yang dimaksud ini. Nah, kita akan bahas tentang. Sebelum saya lanjut nonton ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan, ini saya sangat rekomendasikan ya, kalian coba deh pakai parfum premium. Khusus untuk hari ini, beli 1, kalian nanti akan dikirim 4 seperti ini. Harganya cuma 50 ribuan. Kalau kalian beruntung juga kalian bisa dapat gratis ongkir. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang mau langsung kalian klik di pojok kiri bawah. 50 ribuan bisa kalian dapatin. Buruan, stoknya terbatas. Nah, oke, kita langsung bahas yang pertama. Info terbaru, Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa 2 pemain ini sudah diusulkan ya ke Menpora dan pekan depan ya. Ini hari Kamis, jadi kemungkinan hari Selasa atau Rabu ya. Itu beliau akan menghadap Pak Presiden ya. Ini untuk mempercepat proses ya. Karena memang saat ini ya, kalau saya lihat ya, relasi dari Bapak Erick Thohir ini jelas sangat kuat untuk di pemerintah. Jelas ini dengan adanya ya instruksi khusus dari Bapak Presiden, jelas ini akan juga mempercepat di DPR ya dan juga Kemenkumham. Nah, ini yang diharapkan dari Bapak Erick Thohir ini. Dan kedua pemain ini kalau sudah banyak berita ya atau media mengabarkan jelas ya salah satu sosok yang memang digadang-gadang adalah sosok Emiliano Jonathan. Kalau sosok ini sudah tidak asing lagi lah, karena memang sebelumnya ya, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya sudah digadang-gadang untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Dan saat ini pun jelas keputusan PSSI untuk segera ya mendapatkan Emiliano Jonathan bukan tanpa alasan. Dirinya tipikal striker yang memang mirip sekali ya bagaimana pola bermain dan juga gaya bermain dengan sosok Ole Romeni. Jadi diharapkan dengan kekurangan di lini depan ini Emiliano Jonathan akan menjadi opsi. Dan ya kalian harus tahu juga beberapa waktu lalu bahkan minggu-minggu ini keluarganya juga sedang di Jakarta. Ya, apakah ini pertanda bahwa sang keluarga lah yang saat ini mengurus dokumen? Ya, ini semuanya PSSI dan juga Menpora yang tahu. Tapi yang jelas ya, ini feeling saya ya dan juga mungkin banyak media ya itu juga sudah mengatakan bahwa salah satu pemain yang dimaksud adalah Emiliano Jonathan. Jika benar Emiliano, tentu ya kita semakin lega karena kehilangan oleh Romeni menurut saya itu adalah apa ya bisa dikatakan ini adalah kerugian terbesar bagi timnas Indonesia. Oke, untuk satu sosok ya yakni Emiliano Jonathan. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya kalau saya lihat statement dari Bapak Erick Thohir yang dimunculkan adalah pemain depan, 2 pemain depan ya, bukan pemain tengah ataupun pemain belakang. Karena beliau mengatakan bahwa untuk tengah dan belakang dirasa sudah cukup. Tapi teman-teman, ada satu sosok yang ini juga bagus, yang ya ini mungkin banyak juga yang tidak mengira, tapi saya sangat yakin dengan respon positif dari keluarganya, yakni sosok Laurin Ulrich. Nah, Laurin Ulrich ini ya bisa dikatakan ya hampir lah, bisa saya katakan 60% sudah condong ke Indonesia sekali. Bahkan ketika ya dia dikontrak bersama klub baru ya di Hammarby ya di Liga 2 Liga Jerman ya. Dia pun juga mengatakan bahwa saat ini fokusnya adalah karir internasional karena saat ini usianya juga relatif ini ya mulai beranjak dewasa juga, dia sudah 24 tahun saat ini, artinya dia juga membutuhkan jam terbang internasional. Sedangkan untuk di timnas Jerman
ya posisinya itu sangat tidak memungkinkan. Dan yang menarik menurut saya, di musim lalu saja bersama Stuttgart ya, Stuttgart B ya, di Liga 3 dia sudah bermain sebanyak 29 penampilan, mendapatkan 8 gol juga 7 assist. Posisi aslinya sebenarnya adalah gelandang serang, tapi dia bisa ditempatkan sebagai wing ataupun kanan ataupun wing. Nah, ini sebenarnya yang membuat jelas buat coach Clive ini juga akan semakin senang jika Sos Lauren Ulrich ini segera bergabung. Ini adalah Sos Lauren Ulrich ya, ini digadang adalah sosok atau salah satu sosok yang akan ke Jakarta ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ya, harus saya lihat ini opsi yang paling terakhir ya, satu sosok yakni Dean Jambergen. Nah, pemain ini saat ini bermain bersama FF Venlo ya di Eerste Eredivisie ya, tapi saya lihat pemain ini memang dari pengalaman jam terbangnya hanya satu musim ini, satu musim terakhir lah dia mendapatkan jam terbang. Sebelumnya ya bisa dikatakan dia hanya bermain di kelompok umur, tapi untuk musim kemarin ya baru bermain di tim senior FF Venlo, dan ini ya ini bisa menjadi sinyal positif. Trafficnya juga naik, ya ini Dean Jambergen ini dia sudah tampil sebanyak 19 penampilan dan juga mencetak ya 9 gol ya, dan juga 4 assist. Sebagai seorang striker, pencapaian itu menurut saya juga sangat luar biasa, apalagi dia juga baru saja debut di tim senior di musim ini ya, dan musim kemarin. Artinya ya ini juga bisa opsi jika memang Lauren Ulrich itu bukan yang dimaksud kandidat PSSI, karena kalau untuk Dean ini beda kasusnya seperti sosok Niall Jonathan yang masih tertutup ya. Tapi ya kalau untuk sosok Dean ini sudah welcome, sudah terbuka, bahkan diwawancari oleh media A, B, C ya, bahkan media Belanda, media Indonesia, dia sangat terbuka. Namun panggilan itu belum ada. Ya semoga saja ya ini sosok Dean Jambergen ini juga bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia. Yang jelas ya dua pemain yang dimaksud ya itu tidak lepas dari tiga pemain yang sudah saya bahas. Karena semuanya itu sudah semakin dekat dengan PSSI dan itu semuanya adalah posisi depan. Jadi tidak ada nama-nama lain ya. Tidak mungkin PSSI akan memberikan kejutan yang berbeda dari saya bahas, karena memang dari sumber ya ini bukan berarti kita lebih tahu ya, dari beberapa sumber ya itu sudah mengerucut tiga pemain itu. Yang jelas kita hanya tinggal menunggu bahwa Erick Thohir sudah mengatakan ya dipercepat ya, semoga saja ini juga tidak lama prosesnya. Bahkan saya doakan juga sumpah WNI-nya ini juga sama dengan Mauro Jalsa nanti, bahkan serempak ya. Ini kita yang harap, yang ini yang harus kita harapkan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan posisi timnas saat ini dengan tidak adanya Auda Rahmaini dan ketambahan dua pemain keturunan baru, bahkan 3 dengan Mauro Jalsa? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu untuk bisa bersaing nanti di ronde 4? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.